Bismillah, assalamualaikum. Sebuah kisah dari akun Twitter @candawarma_853 Candawarma. Sebuah kisah bangkitnya ilmu Wangsa Astradharma. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Balakrama atau para priyayi. Kelompok ini sudah terbentuk dari tahun 1965. Bermula dari keresahan sang presiden yang saat itu dijabat oleh Soeharto. Beliau sangat resah dan kerepotan karena maraknya kasus-kasus yang berbau gaib atau mistis telah kerap terjadi di lingkungan istana negara. Lantas beliau mengumpulkan orang-orang sakti di seluruh penjuru negeri untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang berbau gaib. Berkumpullah 5 orang dari penjuru negeri membantu sang presiden mengatasi masalah-masalah itu. Sang presiden kagum dengan kemampuan 5 orang tersebut dan memutuskan untuk membuat detasemen rahasia di bawah kekuasaannya. Inilah cikal bakal berdirinya sebuah organisasi yang sekarang bertugas menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Sebuah kisah bangkitnya ilmu Wangsa Astradharma. Mei tahun 2020, seorang pemuda tengah duduk bersandar di atas sebuah tangkai pohon. Matanya nampak terpejam, serta rambutnya yang panjang sesekali dibelai oleh semilir angin yang datang menyapa. Srak, srak, suara langkah kaki yang menginjak rerumputan. Mas, mas, panggil seorang laki-laki dari bawah pohon. Iya, ada apa pak? Jawab pemuda itu tanpa membuka matanya. Sampean dipanggil Kirakian di rumahnya, teriak laki-laki tersebut. Pemuda tersebut hanya menghela nafas panjang sembari menganggukkan kepalanya tanda setuju. Abhinawa Susmono adalah nama pemuda tersebut. Ia adalah anak dari salah satu pendiri Balakrama, yaitu Ki Entus Susmono, atau orang-orang biasa memanggilnya Ki Entus. Kesaktian dari Ki Entus turun ke Abhinawa, anaknya, sehingga ia dapat mengikuti jejak ayahnya mengabdi di Balakrama. Sekarang Balakrama sudah berkembang. Dari yang dulunya cuma 5 orang, sekarang kelompok ini sudah memiliki beberapa padepokan yang melatih pendekar-pendekar dari seluruh penjuru Nusantara secara rahasia. Maklum, di era zaman sekarang banyak orang yang tidak percaya hal-hal gaib. Bahkan sebagian orang sudah menganggapnya tabu. Sementara itu, kita masuk ke bagian dari sudut pandang Abhinawa. Sampurasun, salamku di depan pintu rumah Kirakian. Rampes, jawab seseorang dari balik pintu dengan suaranya yang pelan namun karismatik. Kriat. Pintu pun terbuka. Terlihat seorang kakek-kakek berpakaian surjan lurik tengah berdiri di ambang pintu. Ya, beliau adalah Kirakian. Perawakan Kirakian masih sangat tegap, walaupun umurnya sudah tua. Tapi tidak ada yang tahu pasti berapa umur Kirakian. Walaupun tubuhnya masih terlihat seperti pendekar umur 40-an, tapi rambutnya tidak bisa berbohong. Rambut Kirakian sudah putih semua, begitu pula dengan kumis dan jenggotnya. Tetapi itulah yang menambah kesan karismatik yang bagi siapa saja yang melihatnya. Masuk, Ger, ajak Kirakian. Kirakian menarik tanganku masuk ke dalam rumahnya. Ia menarikku ke ruang tamu dan mendudukanku di salah satu kursi, sementara ia berjalan masuk menuju dapur. Setelah beberapa saat, Kirakian kembali dengan 2 cangkir kopi. Gimana keadaan Laut Selatan, Ger? Tanya Kirakian. Hening. Gimana keadaan Laut Selatan? Tanyanya. Lagi dengan suara yang lebih keras. Tapi masih tidak ada respon dariku. Saat ini baik raga maupun batinku sedang sangat lelah karena habis pulang bertempur mati-matian di pantai selatan. Setelah beberapa saat masih tidak ada respon dariku, Kirakian mengambil posisi bersila, lalu mulutnya membaca suatu mantra. Suara tiupan lembut dari mulut Kirakian. Kirakian meniupkan angin ke arahku yang sedang melamun. Seketika mataku menjadi sangat perih. Rasanya seperti terkena gas air mata yang terbawa angin di dalam stadion bola dengan pintu keluar yang terkunci. Ketika ku kucek mataku,
Entah mengapa rasanya malah semakin perih. Di situ aku mengerang kesakitan tanpa tahu apa yang harus kulakukan karena panik. Ki Rakian hanya tertawa terbahak-bahak melihatku yang sedang kesakitan. Setelah sekitar 5 menit aku mengerang kesakitan, aku mulai tenang dan mengambil posisi bersila. Kurapalkan ajian penyembuh yang sebelumnya pernah kupelajari. Aji neng bumilan, aji neng banyu, kulo nyuwun diprengke warasan marang-marang Gusti Pangeran. Amin. Seketika mataku yang tadinya sangat perih perlahan menjadi terasa dingin. Alhamdulillah, ucap syukurku dalam hati. Perlahan kubuka kelopak mataku yang sudah basah karena air mata. Kulihat Ki Rakian masih saja tertawa. Refleks kubacakan ajian untuk membalasnya. Namun belum sempat rapalanku selesai, Ki Rakian sudah berteriak, "Hop hop hop, kualat Kuendo, kualat," ucap Ki Rakian dengan cukup histeris. Kulihat kakinya sudah berjongkok di atas kursi dengan mimik ketakutan, serta tangannya memberikan tanda untukku agar tidak merapal mantra lagi. Aku hanya mendengus kesal karena tidak bisa membalas kejahilannya. Orang ditanyain malah ngelamun. Ya itu akibatnya, kata Ki Rakian sembari membenarkan posisi duduknya. Kusandarkan punggungku di kursi kayu dengan kepala yang menengadah tanpa menyahut Ki Rakian. Ada apa kek? Kenapa mengundangku? Masa ada misi lagi? Gak mau ah, capek. Tanyaku menyerocos karena masih kesal. Kakek cuma mau tanya, kondisi pantai selatan setelah pertempuran, apakah sampai berdampak ke alam kita? Aku pun menarik nafas panjang, lalu menjelaskan apa yang terjadi di pantai selatan. Seusai peperangan antara penunggu Laut Selatan dengan Jin Laut Merah, sedangkan Ki Rakian hanya mengangguk-anggukkan kepalanya, serta beberapa kali mukanya menunjukkan ekspresi terkejut yang seolah dibuat-buat saat mendengar penjelasan dariku. Sebenarnya aku cukup sebal ketika melihat ekspresinya itu, karena aku tahu kalau Ki Rakian sebenarnya sudah sangat tahu dengan semua kejadian di pantai selatan. Aku sangat yakin kalau tujuannya memanggilku ke sini hanya untuk mengerjaiku saja. Ya sudah, kamu boleh istirahat dulu. Nanti kalau sudah segar, kamu boleh pulang ke rumah buat liburan, ucap Ki Rakian setelah mendengar penjelasanku yang panjang lebar. Tanpa berkata lagi aku pun berdiri dari kursi, lalu pergi ke salah satu kamar di rumah Ki Rakian. Belum sempat kaki ini melangkah masuk ke dalam kamar, Ki Rakian sudah berteriak sembari melihat aku dari ruang tamu. Loh, gak mau tidur di atas pohon lagi? Teriak Ki Rakian. Aku hanya membalas dengan melemparkan senyum kecut ke arah Ki Rakian. Ki Rakian yang sedari tadi melihat gelagatku yang seperti orang mati pun hanya bisa menggelengkan kepala. Sedari kecil, aku dan ibu sering sekali tidur di padepokan Ki Rakian ketika Abah sedang ada urusan. Jadi kami sudah seperti keluarga walaupun berbeda darah. Ki Rakian sudah kuanggap sebagai kakekku sendiri. Setelah beberapa hari aku beristirahat, aku memutuskan untuk pulang pada hari ini dan ingin berpamitan kepada Ki Rakian. Aku mencarinya ke sekeliling rumah, tapi tidak ketemu. Sesekali, aku bertanya kepada orang-orang di padepokan tentang keberadaan Ki Rakian, tapi mereka pun tidak ada yang melihatnya. Karena hari sudah sangat sore, aku memutuskan untuk pergi tanpa berpamitan. Karena takut telat naik bus, aku pergi jalan kaki dari padepokan ke terminal terdekat. Ya, walaupun jaraknya lumayan jauh, tapi hanya inilah yang bisa kulakukan karena tidak ada akses jalan bagi kendaraan. Jam 12 malam di dalam bus. Aku tidak bisa tertidur akibat goncangan dari bus yang melaju di atas jalanan aspal yang tidak rata atau berlubang. Entah kemana larinya uang pajak yang kuberikan setiap tahunnya. Kusandarkan kepalaku ke kaca jendela bus, memandangi pepohonan di tepi jalan. Di tengah lamunanku samar-samar terdengar suara Ki Rakian di kepalaku. Ger, Aisyah nih sepertinya dalam bahaya. Kamu bisa mampir dulu ke kampungnya Aisyah nih. Firasat kakek tidak enak. Suara Ki Rakian di kepalaku. Kakek juga dapat kabar kalau di kampung itu terjadi hal-hal yang janggal dari banyaknya orang yang melihat penampakan-penampakan gaib sampai terbunuhnya 20 pemuda dalam satu malam. Lanjutnya, tadi sore dicari gak ketemu,
sekarang datang ngasih tugas, gerutuku. Cepat Ger, kaget tidak sedang bercanda, balasnya. Iya ya, Abi, nanti langsung mampir ke tempat Aisyah nih, balasku yang mengakhiri percakapan kami. Aku menerima permintaan Ki Rakian dan memutuskan untuk pergi ke kampung Adiwarna, tempat di mana Aisyani tinggal. Sebenarnya aku kesal karena liburanku terpaksa harus kutunda, tapi aku juga cukup gelisah setelah mendengar penuturan dari Ki Rakian. Gadis yang sangat ingin kujadikan pendamping hidupku itu, kini mungkin ada situasi yang berbahaya. Aisyani adalah salah satu keturunan dari Ki Rakian. Dia sudah bersamaku sejak aku kecil. Kami sering bersama ketika ia masih tinggal di Padepokan. Namun sekarang, Aisyani sedang mengabdi menjadi seorang dokter di puskesmas kampung Adiwarna. Langit biru sudah berkokok memanggil mentari. Sinarnya kini telah membelai mataku yang baru saja terpejam. Aku pun dengan terpaksa bangun dari tidurku. "Terminal, kelari," teriak naik bus. Mendengar teriakan itu, aku segera bergegas mengemas barangku dan turun dari bus. Ini adalah terminal satu-satunya yang dekat dengan kampung Adiwarna. Kabut-kabut tipis terlihat menyelimuti seluruh daerah ini, membuatku merasa kedinginan walaupun sudah memakai jaket. Untuk menghangatkan badan aku membeli secangkir kopi dan beberapa gorengan di warung dekat situ. Ku nikmati secangkir kopi itu sembari berbasa-basi dengan sang pemilik warung, hingga ku buka obrolan tentang desa Adiwarna untuk mencari informasi. "Kang, ada tukang ojek yang mau mengantar ke arah kampung Adiwarna gak ya?" tanyaku sembari menyalakan satu batang rokok, karena sepengalamanku waktu dulu saat mau mengantar Aisyani pindahan ke desa itu, sulit sekali mencari ojek yang mau mengantarkan kami, dikarenakan kampungnya yang terpencil dan akses jalan yang sulit dilalui. Namun saat aku melihat ke arah pemilik warung, bukannya jawaban yang kudapat, malah tatapan heran dari sang pemilik warung yang aku terima. "Masnya ada urusan apa ke kampung itu? Kalau tidak terlalu penting, sebaiknya jangan ke situ dulu mas. Kampung itu sedang sangat berbahaya," ucap sang pemilik warung memperingatkanku. "Memangnya bahaya kenapa Kang?" tanyaku yang berusaha mengulik informasi. "Beberapa minggu yang lalu, ada peristiwa yang menggemparkan seluruh kampung di sekitar sini. Pasalnya terdengar kabar kalau 20 pemuda dari kampung Adiwarna tiba-tiba mati dalam satu malam. Mayat mereka pun tidak ada yang utuh. Semuanya telah terpotong-potong," cerita pemilik warung. Aku hanya mengangguk-angguk mendengar penuturan dari pemilik warung. "Calon istri saya ada di kampung itu Kang. Jadi mau tidak mau saya harus ke kampung itu untuk mengecek keadaannya," ucapku yang khawatir akan keadaan Aisyani. "Ya mas, saya tahu masnya khawatir. Tapi mas juga harus memikirkan nyawa mas sendiri," kata pemilik warung menenangkanku. Sebenarnya bisa saja aku langsung melesat ke kampung itu jika menggunakan ilmuku. Tapi itu adalah tindakan yang ceroboh. Karena walaupun sudah beristirahat cukup lama, tapi tenagaku belum sepenuhnya pulih. Dan aku juga belum tahu apa yang akan aku hadapi di sana. "Sebentar mas, saya lanjutkan ceritanya dulu. Barangkali cerita dari saya bisa membuat masnya berpikir ulang," ucap pemilik warung yang membuyarkan lamunanku. Semenjak kejadian itu, orang-orang yang melewati kampung Adiwarna pasti akan diganggu penampakan makhluk halus. Jadi orang-orang kampung di sekitar desa itu tidak ada yang berani lagi melewati kampung itu. Sudah akses jalannya sulit, ditambah ada yang begituan lagi. Jadi jelas mana ada yang mau masuk untuk ke situ. Lanjut cerita pemilik warung dengan gesturnya yang menunjukkan rasa ngeri. Dan puncaknya terjadi pada beberapa hari lalu mas. Sudah banyak orang-orang yang coba masuk ke kampung itu, tapi tidak ada yang pernah keluar lagi sampai sekarang. Aku pun sedikit tersentak mendengar cerita barusan, karena kakek tidak memberitahukan tentang ini. Jika keadaannya sudah segawat itu, kenapa tidak lapor polisi Kang? Tanyaku. Beberapa warga sebenarnya sudah melaporkan hal itu ke pihak polisi, tapi belum ada tindakan sampai sekarang, ucapnya dengan nada pasrah. Kenapa kasus segenting ini lambat sekali penanganannya? Gerutuku. Ya sudah, saya akan tetap ke kampung itu.
Saya akan bayar 5 kali lipat buat ongkosnya. Ucapku yang sudah tidak sabar ingin memastikan keadaan Aisyani. Percuma mas, pasti tidak ada yang mau. Uang tidak bisa menggantikan nyawa, balas pemilik warung. Sejenak pemilik warung itu terdiam, sepertinya ia sedang memikirkan sesuatu. Ya sudah, nanti saya bantu. Saya punya kenalan seseorang yang mungkin mau mengantar masnya, ucap si pemilik warung yang sedikit membuatku lega. Wah, terima kasih banyak ya Kang, ucapku lega. Tak berselang lama, seorang pria menggunakan motor RX King berhenti di depan warung. Tubuhnya cukup tinggi dan juga besar. Pria itu menghampiriku yang tengah termenung. Kamu yang katanya mau ke kampung Adiwarna? Pria itu menatapku dengan sinis. Kurasakan ada energi yang cukup besar dari orang itu. Ada urusan apa kamu ke sana? Kamu itu masih muda, tidak perlu ke sana. Mengantarkan nyawa saja, ucap pria itu ketus. Aku membalasnya dengan sedikit menyunggingkan senyum. Saya ingin mencari calon istri saya yang tinggal di situ, Kang. Saya cuma minta tolong dianterin ke kampung itu saja. Masalah bagaimana nanti cara saya menemukannya itu biar urusan saya, terangku. Sombong sekali kau bocah. Kampung itu sudah dikelilingi demit-demit jahat. Siapa yang sudah masuk, tidak ada yang bisa keluar. Tapi kalau kau masih saja kekeh ingin ke sana, biar aku saja yang mengantar. Orang lain tidak akan sudi mengantarkan nyawanya ke kampung itu, ucap pria tersebut lalu beranjak pergi ke motornya dengan perasaan jengkel. Aku pun membayar makananku dan berterima kasih ke pemilik warung. Ku ambil tas ranselku dan bergegas menyusul pria itu. Perjalanan dari terminal ke kampung Adiwarna sekitar 1 jam. Di sepanjang jalan, tidak ada sedikit pun suara yang keluar dari mulut kami. Kami sibuk dengan kekhawatiran kami masing-masing. Setelah beberapa lama kami membelah sunyinya hutan, dengan suara berisik motor RX King pria itu, gapura kampung Adiwarna pun mulai terlihat. Tetapi pria itu mendadak menepikan motornya dan menunjuk kampung Adiwarna. Kulihat banyak sekali demit yang mengelilingi kampung tersebut. Mulai dari kunti, pocong, tuyul, serta hantu-hantu yang wujudnya sangat mengerikan pun sudah siap menyambut kedatangan kami. Tapi demit-demit di sini tidak apa-apanya dibanding demit-demit yang kuhadapi di pantai selatan. Kau bisa melihatnya? Tanya pria itu. Aku membalasnya dengan anggukan. Apa kau tidak takut? Masih yakin ingin masuk sana? Tanya pria tersebut dengan mimik muka yang mulai ketakutan. Loh, hakangnya takut ya? Balasku meledek pria itu. Mana ada? Aku seorang pendekar dari Terah Gentolo Muli. Mana mungkin takut dengan setan-setan kroco seperti itu? Yang ku khawatirkan adalah makhluk yang ada di dalam sana, ucap pria tersebut. Argo Muli? Sepertinya nama itu tidak. Rasanya aku pernah mendengar terah itu sebelumnya. Benar yang dikatakan oleh pria itu. Di dalam sana ada energi jahat yang lebih besar dibanding energi demit-demit yang mengelilingi desa. Tiba-tiba suara jeritan keras terdengar dari arah desa. Aku pun bergegas lari menuju desa itu tanpa memperdulikan sorot mata demit-demit yang tengah melihatku. Jaga dirimu baik-baik anak muda. Jangan mati sebelum aku datang, teriak pemuda itu. Yah, balasku berteriak tanpa menoleh ke belakang. Di kampung Adiwarna, sudah beberapa menit aku berkeliling desa. Akan tetapi, desanya terlihat sangat sepi, seperti tidak ada kehidupan di sini. Beberapa kali yang kutemui bukanlah manusia, melainkan demit-demit yang mencoba menyerangku. Tiba-tiba terdengar suara tangisan tersendu-sendu. Suara tangisan itu terasa sangat menyayat hati, serta seperti terdapat emosi di setiap tangisannya. Aku pun mencari sumber dari suara tersebut. Kuedarkan mata ini menelusuri rumah-rumah yang terlihat sepi itu. Lama-kelamaan, suara yang tadinya sebuah tangisan sendu sekarang sudah menjadi sebuah tawa yang sangat melengking. Suaranya membuat telingaku sampai berdenging. Tak berselang lama setelah suara tawa itu berhenti, muncullah sesosok wanita yang sedang memandangku dari atas genteng rumah warga. Rambutnya terurai berantakan, menutupi seluruh wajahnya,
Tapi yang membuat aku agak kesal yaitu karena di tubuhnya tidak ada satu helai pun kain. Iya, dia bertelanjang bulat dengan posisi seperti harimau yang sedang ingin menerkam mangsanya. Astagfirullah, belum apa-apa udah dapat dosa zina mata, gerutuku setelah melihat sosok itu. Energi yang dipancarkan oleh sosok tersebut lebih besar dibanding setan-setan yang mengelilingi desa. Kemungkinan inilah yang dimaksud oleh seseorang yang tadi mengantarkanku dari Trah Gentolo Muli itu. Aku tahu kalau sosok itu bukanlah setan seutuhnya. Ia hanya mengambil alih tubuh gadis itu. Jadi tanpa pikir panjang, aku pun langsung melesat terbang ke arah sosok itu. Mati kau setan biadab, teriakku. Ku cekek leher sosok tersebut lalu membacakan ayat-ayat suci untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuh itu. Namun sosok itu tidak bereaksi. Sangat keras, itulah yang kurasakan saat mencengkram lehernya. Aku merasa seperti mencengkram sebuah besi. Ku angkat sosok tersebut, namun ia meronta dan mencakar-cakar tanganku dengan kuku-kukunya yang tajam. Keluar kau dari tubuh ini, hadapi aku secara langsung, teriakku. Sosok itu tidak mengindahkan tantanganku dan masih terus mencakar-cakar tanganku. Daging di tanganku pun mulai bersobekan, sampai-sampai tulang hasta dan pengumpil di tanganku mulai kelihatan. Aku sudah tidak peduli dengan rasa sakit, serta darah yang mengucur deras dari tanganku. Yang kupikirkan adalah, bagaimana caranya agar aku bisa mengeluarkan sosok ini tanpa melukai tubuh wanita malang itu. Ingin sekali ku banting atau ku hantam sosok ini dengan kekuatanku. Tapi jika aku memukul atau melukai setan itu secara fisik, maka pasti akan berimbas kepada si pemilik tubuh yang asli. Jadi, aku hanya bisa menahan kedua tangannya dan berharap setan itu akan keluar. Sosok itu masih meronta dan mengerang kesakitan karena efek doa-doaku yang mulai terasa. Tapi saat aku lengah, satu tendangan dari sosok itu berhasil mengenai wajahku yang membuatku terjungkal jatuh dari atas atap. Gebrak! Erangku yang baru saja jatuh mengenai tumpukan bambu. Asu, awas saja kau setan laknat, makiku. Segera aku berdiri dan mengusap mukaku yang penuh dengan tanah karena tendangan dari kaki kotor sosok itu. Tidak lupa kurapalkan ajian penyembuh untuk tanganku yang sudah sobek-sobek. Luka-luka dan rasa sakit di tanganku perlahan menghilang. Sosok itu tertawa serta menyeringai seperti sedang mengejekku. Aku yang kesal mengambil salah satu bambu lalu melemparkannya ke arah sosok itu. Lemparan itu dibarengi dengan diriku yang ikut melesat menuju sosok itu juga. Bambu yang kulempar berhasil dihancurkan olehnya, tapi tendangan dariku berhasil mengenai wajahnya yang tertutupi rambut itu. Ia pun terpental jauh menghantam sebuah pohon. Karena marah, aku sudah tidak peduli dengan si pemilik tubuh. Sosok itu tiba-tiba menjerit. Ia sedang memanggil setan-setan dari sekeliling desa. Terlihat berbagai wujud demit mulai berdatangan. Mereka terlihat lebih beringas daripada saat aku memasuki desa. Ratusan demit-demit itu kini serempak menyerang, yang membuat aku cukup kerepotan dibuatnya. Sudah banyak sekali demit-demit yang berhasil kuhabisi dengan ilmu bela diri yang kupunya. Akan tetapi, demit-demit ini seperti tidak habisnya. Mereka terus-menerus berdatangan. Sedangkan sosok wanita itu masih saja membuat jeritan-jeritan yang memanggil demit-demit di sekitar kampung. Sebenarnya ingin kuhabisi dulu sosok wanita itu, namun demit-demit yang terus berdatangan ini selalu menghadangku. Pertarungan kami berlangsung cukup lama, hingga membuatku sangat geram. Aku melompat ke belakang untuk mengambil jarak agar bisa bermeditasi. Kurapalkan mantra untuk memanggil wujud ruh cemeti bahu Wandas. Cemeti yang bisa dengan mudahnya membelah tubuh demit-demit sialan itu. Serta cemeti ini dapat menghisap energi-energi jahat yang disentuhnya. Setelah mantra selesai kurapalkan, tiba-tiba udara di sekitar menjadi tidak tenang. Langit yang tadinya cerah sekarang sudah menjadi gelap gulita, disertai badai angin yang menerpa desa. Pusaran angin yang besar dari atas terlihat turun ke arahku. Aku melesat ke atas, menembus pusaran angin itu dan mengambil wujud ruh cemeti pusakaku. Cemeti itu berwarna emas di gagangnya, sedangkan hitam pada talinya.
Di gagangnya terdapat ukiran aksara Kawi yang berbunyi Ambrasto Dur Angkoro, atau berantaslah kemungkaran. Setelah aku genggam cemeti itu, pusaran angin seketika menghilang dan hanya menyisakan hembusan badai angin di sekitar situ. Setan-setan yang tadinya menyerangku dengan beringas, sekarang mereka terlihat ketakutan karena energi besar yang dikeluarkan oleh cemeti ini. Aku pun tidak melewatkan kesempatan itu. Dari atasku sabetkan cemetiku ke tubuh-tubuh mereka. Sementara mereka sekarang tengah terkena tekanan yang sangat dahsyat dari energi cemetiku. Kini tidak bisa bergerak dan hanya mengerang kesakitan karena menerima sabetan dariku. Tubuh mereka satu persatu terbelah setelah terkena cambukan dari cemetiku, dan tak butuh waktu lama untukku menghabisi seluruh demit-demit yang menyerangku. Terlihat sosok setan wanita yang telah memanggil demit-demit ini tengah berusaha untuk kabur menghindari ganasnya amukan cemetiku. Aku yang melihat itu langsung melesat ke arahnya. Kuikatkan tali cemeti ini ke lehernya serta kuinjak tengkuknya dengan kuat. Geram sosok itu. Keluar kau demit bajingan. Aku sudah terlalu marah sampai-sampai tidak lagi memperdulikan si pemilik tubuh. Kulemparkan sosok itu ke udara. Sosok itu terhempas menghantam sebuah pohon. Ia terjatuh di atas tanah, berlumpur, dan terlihat tak bergerak lagi. Bergegas kuhampiri sosok itu dan alhamdulillahnya sudah tidak ada lagi energi jahat yang terpancar dari tubuh itu. Sepertinya sosok yang merasuki tubuh itu sudah berhasil kabur. Di hadapanku sekarang hanya tergeletak sebuah tubuh wanita yang telanjang. Aku merasakan masih ada sebuah jiwa di tubuh itu, walaupun sangat lemah. Buru-buru ku periksa denyut nadinya. Denyut nadinya masih ada, walaupun lemah. Buru-buru ku tutupi tubuh wanita itu dengan jaketku, dan ku bopong ke dalam rumah warga. Sembari menunggu wanita itu sadar, aku memagari sekeliling rumah dengan perisai gaib, agar tidak ada setan-setan yang bisa mendekat. Lalu aku pergi sebentar untuk mencari tas ransel yang kujatuhkan saat mau bertarung dengan sosok tadi. Sekembalinya aku mengambil tas, kulihat gadis itu masih tergeletak di atas kasur. Aku berniat untuk membasuh tubuhku dulu untuk menghilangkan keringat setelah pertarungan tadi di kamar mandi. Aku kini tergeletak di kamar mandi. Dadaku rasanya sakit sekali. Segumpal darah keluar dari mulutku. Sepertinya kali ini aku bertindak terlalu ceroboh. Seharusnya aku tidak usah menggunakan cemeti bahu wandas, mengingat energiku yang belum sepenuhnya pulih. Gila, wujud ruhnya saja sudah sangat menguras energi. Bagaimana jika Abah memberikanku wujud fisiknya? Ujarku. Dengan menahan sakit, aku berusaha untuk mengambil posisi meditasi untuk memulihkan tubuhku. Setelah selesai, aku pun melanjutkan mandi dan berganti pakaian, serta menyiapkan pakaian ganti untuk wanita itu. Aku berniat untuk membasuh tubuhnya yang sangat kotor karena berlumuran darah dan tanah yang sudah kering. Aku pun memasuki kamar dengan seember air dan pakaian ganti. Kubasuh tubuh wanita itu dengan kain yang sudah kubasahi. Namun aku terdiam saat hendak membasuh wajah wanita itu. Wajahnya nampak tidak asing. Aku basuh perlahan semua bagian wajahnya itu. Tiba-tiba air mata yang sudah lama kering kini kembali mengalir di kedua mataku. Aku menangis lantaran wanita yang di depanku ini ternyata adalah Aisyani. Aku dekap erat tubuhnya. Perasaanku saat ini sangat campur aduk. Ada perasaan senang karena mengetahui bahwa Aisyani masih hidup. Namun ada juga perasaan sedih karena mengetahui nasibnya yang bisa sampai seperti ini. Setelah cukup lama ku teteskan air mata, tanpa sadar aku ketiduran dengan posisi masih memeluk tubuh Aisyani. Kubrak! Di tengah tidur pulasku, tiba-tiba tubuhku terdorong jatuh ke lantai, dibarengi suara teriakan seorang wanita. Aku yang kaget, lantas refleks memasang kuda-kuda untuk menghadapi situasi genting. Mataku sigap menelusuri seluruh sudut kamar, namun aku tidak menemukan apapun. Saat ini yang kulihat hanya Aisyani yang tengah meringkuk ketakutan di pojok kamar dengan selimut yang menutupinya. Kuhampiri ia dengan sebotol minuman dari tasku. "Ais, tenang, ada aku di sini," ucapku dengan menyodorkan sebotol minuman. Tetapi ucapanku tidak berhasil membuatnya tenang. Ia masih saja menangis sesenggukan.
Aku pun bermaksud untuk mengelus kepalanya seperti dulu saat aku menenangkannya saat ia menangis. Belum sempat telapak tanganku menyentuh kepalanya, tiba-tiba ia menjerit secara histeris lagi. "Ah, pergi!" teriaknya dengan tubuh yang terlihat gemetaran. Mendengar suara teriakan Aisyani yang menyuruhku untuk pergi agak membuatku syok. Aku langsung memutuskan untuk berdiri dan meninggalkan kamar agar Aisyani tenang terlebih dahulu. "Aisyani, apa yang sudah menimpamu sampai bisa seperti ini?" gumamku lirih sebelum meninggalkan kamar. Lama aku duduk bersandar di tembok depan kamar, menunggu tangisan Aisyani berhenti. Sebatang rokok kunyalakan, kuhisap asapnya dalam-dalam, berharap bisa mengurangi rasa cemasku. Ini semua karena setan bangsat itu. Gadis yang dulunya sangat periang dan suka membuatku marah itu, kini melihatku saja sudah membuatnya ketakutan. Aku yakin setan bangsat itu masih mengintai kami dan masih menginginkan Aisyani. Jika ia masih berani mengganggu Aisyani, akan kupastikan kalau ia akan musnah di tanganku. Bila perlu akan kutumbalkan tanah ini dengan tombak pusakaku, walaupun itu akan mengguncang seluruh pulau Jawa ini. Ucapku yang dikuasai amarah. Setelah beberapa batang rokok telah habis kuhisap, akhirnya suara tangisan di dalam kamar pun berhenti. Aku sedikit lega mengetahui hal itu. Mungkin Aisyani sekarang sudah tertidur karena kelelahan. Kriak. Suara pintu yang terbuka. Aisyani yang kukira sudah ketiduran itu ternyata masih terbangun dan berada di ambang pintu. Kulihat wajahnya yang sangat lesu, kini telah melihat ke arahku dengan senyum tipisnya. "Terima kasih Om, kasihan kakak ini sudah lama menderita," ucapnya. "Siapa kau?" teriakku yang tahu kalau sekarang tubuh Aisyani sudah dikendalikan lagi oleh suatu sosok yang berbeda dari sebelumnya. Aku mengepalkan kedua tanganku, bersiap untuk menyerang. "Tidak Om, aku tidak ada niatan untuk berbuat jahat kepada kakak cantik ini," ucapnya meyakinkanku. Tapi setelah dipikir lagi, iya juga sih. Aku sudah memasang pagar gaib di sekeliling rumah. Jadi tidak mungkin ada demit dengan energi jahat yang bisa menerobos masuk tanpa sepengetahuanku. Sosok itu mengajakku duduk di sofa, dan kini kami duduk bersebelahan. "Kamu siapa? Dan apa yang sudah terjadi pada Aisyani?" tanyaku dengan nada rendah, karena baru tahu kalau yang merasuki Aisyani adalah sosok anak kecil dengan energi yang masih bersih. Namaku. Ia nampak terheran dengan pertanyaanku. "Iya, namamu. Nama pemberian dari orang tuamu." "Ibu mati dibunuh orang sebelum sempat melahirkanku. Jadi aku belum dikasih nama deh," ucapnya riang tanpa sedikit pun rasa sedih. Innalillahi, anak ini belum merasakan hinanya dunia. Pantas energinya masih bersih sekali, bisik hatiku. "Om, sini deh Om," ucapnya sembari memberi tanda supaya aku menempelkan keningku dengan keningnya. Saat kening kami saling bersentuhan, seketika sukmaku melayang terhisap menembus ruang dan waktu. Dan sekarang kita masuk ke bagian sudut pandang Aisyani. Hari ini aku sedang bersiap-siap untuk pindahan, karena aku baru saja dipindah tugaskan ke salah satu kampung di kaki Gunung Slamet. Aku yang bekerja sebagai dokter umum sudah terbiasa dengan hal ini. Dipindah tugaskan dari desa A ke desa B, atau dari rumah sakit A ke rumah sakit B. Ya, itu sudah menjadi tuntutan pekerjaan. "Abi, taruh barang-barangnya yang rapi dong," teriakku ketika melihat sepupuku, Abimana, yang asal melempar barang-barangku di bagasi mobil. Mata Abimana melirikku dengan sinis. "Apa? Sini, maju kalau berani. Ku aduin ke Abah nih," tantangku sembari memeletkan lidah untuk meledek Abimana. Abah yang dimaksud olehku adalah ayah dari Abimana, karena aku sudah menjadi yatim piatu sejak lahir. Di dalam Wangsa Astra Dharma, ada sebuah kutukan yang tidak bisa dipatahkan. Kutukannya yaitu jika seseorang dari wangsa ini melahirkan seorang bayi, maka kedua orang tuanya akan mati secara misterius. Kutukan ini sudah turun-temurun terjadi karena perbuatan di masa lalu yang dilakukan oleh Ki Rakian. Abimana mendekatiku dengan senyumnya yang mencurigakan,
serta tangannya sudah bersiap untuk mengacak-acak rambutku seperti biasanya. "Abah!" teriakku yang berlari ke arah Abah dan bersembunyi di balik punggungnya. Duh, apa sih yang kalian ributkan? Kayak anak kecil aja. Abah sedang bicara dengan Pak Anto, yaitu pemilik kosan. "Jangan diganggu dulu," tegur Abah. "Itu bah si kuncir kuda," julukan Abimana. "Dia mau ngerjain aku bah," ucapku dengan ekspresi memelas. "Abimana?" teriak Abah. "Abi gak ngelakuin apa-apa Abah," bantah Abimana dengan ekspresi kecewanya. Sudah, kalian cepat beresin barangnya, biar bisa berangkat lebih cepat," perintah Abah. Aku yang mendengar perintah Abah segera berlari ke mobil untuk merapikan barang-barang yang sudah ditumpuk dengan sembarang oleh Abimana. "Dasar pengadu," sindir Abimana yang kini ikut merapikan barang-barang. "Biarin, balasku meledek. Abimana yang geram pun lantas mengacak-acak rambutku dengan keras dan terasa sangat sakit. "Abah!" teriakku diiringi tangisan. Pagi itu ditutup dengan tangisanku yang membuat Abah menjadi marah dan melayangkan satu pukulan ke Abimana. Tak terasa 12 jam sudah kami lalui. Siang ini mentari tak menunjukkan wujudnya. Kilau sinarnya kini terganti oleh rintik hujan yang turun dengan derasnya. Mobil yang kami tumpangi perlahan memasuki sebuah terminal yang lumayan besar. Kata Abah, ini adalah titik terakhir di mana mobil bisa berjalan. Nanti kami harus melanjutkan perjalanan dengan menaiki sepeda motor. Leganya, ucapku yang tengah melemaskan otot-otot sendiku. "Masih sakit, Bi?" tanyaku kepada Abimana ketika melihatnya sedang mengusap-usap dahinya yang terlihat biru. "Gak apa-apa," jawab Abimana datar. "Maaf ya, itu gara-gara aku." "Idih, kamu sakit ya? Tumben-tumbenan ngaku salah," ucap Abimana dengan nada yang meledek. "Kalau gak mau maafin ya udah gak apa-apa. Toh juga itu gara-gara kamu juga yang suka meledekku. Makanya jangan kualat sama yang lebih tua," cerocosku. "Nyerocos aja tuh mulut. Udah sana beliin aku kopi sama rokok. Rokokku udah habis. Terus sama teh buat Abah sekalian," perintah Abimana kepadaku. Iya Raden Bagus Abimana Susmono," balasku meledek Abimana. Abimana hanya menarik nafas panjang melihat tingkah lakuku. Aku pun melipir ke salah satu warung untuk membeli kopi, teh, rokok, dan susu untukku. Setelah semua minuman itu jadi, aku bergegas untuk kembali. Kutuangkan kopi itu ke dalam gelas plastik yang telah dikasih si pedagang. Lalu kuberikanlah kopi dan rokok pesanan Abimana. Kami berdua kini tengah duduk berjongkok di depan ruko yang telah tutup untuk menghindari hujan, sembari menunggu Abah mencari ojek. "Loh, kenapa kamu minum susu?" tanya Abimana tiba-tiba. "Lah, emangnya kenapa? Aku kan gak punya alergi atau penyakit yang berkaitan dengan susu," jawabku yang heran dengan pertanyaan Abimana. "Kan kamu udah punya susu sendiri, ngapain minum dari produk lain? Mubazir tahu," ucapnya seraya melihatku dengan senyum polos mesumnya. Seketika satu sepatu hak rendahku melayang ke kepala Abimana. "Aduh," rintih Abimana. "Mampus kau, siapa suruh cabul?" "Nikahi aku dulu, baru boleh bicara gitu," ucapku spontan. Wajahku mulai memerah karena malu. Aduh, kenapa aku sampai kelepasan mengatakan itu? Malunya, keluhku dalam hati. "Nikahi? Kamu mau ku nikahi? Tapi maaf, akunya yang gak mau," balasnya. Aku yang mendengar itu pun langsung marah dan menjambak rambut gondrongnya yang selalu dikuncir itu. Sementara Abimana hanya bisa menjerit kesakitan tanpa berani melawan. "Bagus ya, baru ditinggal sebentar. Udah pada ribut lagi. Nanti sekalian tak nikahkan saja ya kalian berdua, mau?" ujar Abah yang tiba-tiba datang. Kami yang mengetahui Abah sudah kembali pun menghentikan pertikaian kami. Tapi mendengar ucapan dari Abah itu seketika membuatku malu. Ku ambil handphone di tas dan segera berpura-pura memainkan HP untuk menutupi rasa maluku. "Nanti kalau udah agak terang, kita berangkat. Keburu malam nanti," kata Abah. Setelah hujan agak reda, kami berangkat dengan menyewa 4 ojek motor. 3 membawa kami, sedangkan satunya membawa barang-barangku. Beberapa kali motor yang kami tumpangi terjebak dalam lumpur, bahkan sesekali motor kami tergelincir sehingga tubuh kami berlumuran lumpur. Sekitar jam 6 sore, kami sampai di kampung Adiwarna, kampung yang akan kutinggali mulai dari sekarang. Sementara itu, di depan gapura desa.
Orang-orang kotor macam kalian tidak pantas masuk ke desa ini, teriak salah satu pemuda yang sedang bergerombol di depan gapura. Ada sekitar 6 orang pemuda yang sedang asyik berkumpul di depan gapura. 2 di antaranya menghadang kami setelah berteriak tidak sopan. Kalian mau apa ke desa kami? Tanya salah satu dari 2 orang yang menghadang kami. Aku yang posisinya sedang berada di depan pun agak kaget setelah tiba-tiba 2 orang itu menghadang motorku dengan tidak sopan. Kulihat ke arah belakang untuk memastikan Abimana tidak melakukan sesuatu yang bisa merepotkan kami nantinya. Ya, karena aku sudah sangat hafal pada sifatnya yang temperamen. Untungnya ada Abah di situ yang sigap menenangkan anaknya. Aku beranjak turun dari motor untuk menjelaskan maksud dari kedatangan kami ke desa ini. Tetapi belum sempat aku menjelaskan tujuan kami, terlihat 2 orang berlarian menghampiri kami. Mas, jangan mas. Ini dokter baru yang akan menjalankan puskesmas di desa, ucapnya kepada pemuda yang menghadang kami. Dari bajunya sepertinya ia adalah kepala desa di sini. Ia tampak rapi dengan baju dinasnya. Oh, kalau Pak Kades sudah bilang begitu, apa boleh buat? Balas pemuda itu dengan ekspresi yang tidak senang. Selepas kejadian itu kami diantar Pak Kades menuju rumah dinas yang akan kutempati. Abimana dan Abah menghabiskan malam ini untuk membantuku beres-beres rumah serta merapikan barang-barangku agar mereka besok bisa segera pulang karena ada yang harus mereka urus. Besok paginya, sebelum kepulangan Abah dan Abimana, Ais, sini, panggil Abimana. Apa? Balasku datar. Bawa ini kemanapun kau pergi. Abimana menyerahkan 1 buntalan kain putih kepadaku. Di mana-mana kalau mau ngasih barang ke cewek itu yang imut-imut atau yang bagus kek, bukan malah dikasih buntalan kayak gini, ucapku dengan sedikit merajuk. Lagian buat apa? Hal-hal gaib lagi, lanjutku. Sudah, turuti saja ucapanku. Ini demi kebaikanmu, bentak Abimana tegas. Iya ya, balasku yang kesal karena sudah dibentak. Ya, tapi tak lama setelah mereka pergi, buntalan itu kubuang. Karena aku tidak terlalu percaya dengan yang namanya setan atau hal-hal gaib. Jadi kupikir buntalan itu tidak berguna. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu. Aku cukup senang tinggal di desa ini karena warganya sangat baik kepadaku. Ya, walaupun ada beberapa pemuda yang sering menggodaku, dan itu cukup membuatku risih. Hari ini aku terpaksa harus mengambil lembur karena ada pasien yang harus ditangani terlebih dahulu. Aku melihat jam di tanganku yang ternyata sudah menunjukkan pukul 8 malam. Bu, pulangnya mau saya temenin. Ini udah malam, takut ada apa-apa, tawar seorang perawat yang sering membantuku. Gak usah mbak, terima kasih. Saya bisa pulang sendiri kok. Lagian gak terlalu jauh juga, tolakku dengan halus. Ya sudah, kalau begitu saya pulang duluan ya bu, pamit perawat itu. Aku mengangguk mempersilahkannya pergi. Sesudah perawat itu pergi, aku pun ikut melangkahkan kaki untuk pulang ke rumah. Jarak dari puskesmas ke rumah itu cukup dekat, sekitar 10 menit jika berjalan kaki, jadi aku tidak perlu khawatir. Jalanan yang kulewati malam ini terasa sepi sekali. Ya, seperti inilah suasana kampung di kala malam sudah datang. Aku sudah tidak heran. Setelah lama aku berjalan, sampailah pada sebuah jalan yang paling aku benci. Pasalnya di jalanan itu hanya terdapat rimbunan pohon bambu saja di kanan kirinya tanpa ada penerangan. Walaupun aku orangnya rasional dan tidak percaya pada hal-hal gaib, tapi aku tetap takut jika harus dihadapkan pada situasi seperti ini. Bu dokter, kenapa jalan sendirian? Mending sini dulu, ikut minum sama kami. Suara dengan intonasi orang mabuk. Aku sedikit tersentak karena kaget tiba-tiba mendengar suara orang di tengah jalanan yang terlihat sepi. Kuedarkan pandanganku ke sekeliling. Ternyata ada beberapa pemuda yang tengah meminum minuman keras di bawah rimbunan bambunan gelap. Tapi karena bulan malam ini cukup terang, aku jadi bisa melihat apa yang mereka lakukan. Kalian kenapa di situ? Cepat sana pulang, tegurku dengan nada yang cukup tinggi. Jangan galak-galak dong bu dokter cantik, goda seseorang yang ku tahu namanya adalah Indra. Seseorang yang dulu pernah menghadangku di depan gapura desa. Ia adalah anak dari juragan kaya yang sangat disegani di desa ini. Namun ia sangat suka berbuat onar di desa. Indra terlihat mengisyaratkan kepada 2 rekannya untuk membawaku. Kedua orang itu dengan kasar mencengkeram tanganku, lalu hendak menyeretku ke arah Indra.
Namun aku dengan sigap menendang kedua kemaluan mereka hingga mereka jatuh tersungkur kesakitan. Indra yang melihat teman-temannya tersungkur pun terpancing amarahnya. Dia memecahkan botol kaca yang tengah ia pegang, lalu mengacungkannya ke arahku. "Indra, jangan keterlaluan!" teriakku yang panik. "Beraninya kau tidak menuruti kemauanku!" teriak Indra. Ia lari ke arahku dengan niat untuk menusukku dengan pecahan botol itu. Aku dengan sigap mengambil pisau bedah yang ada di tasku untuk pertahanan diri. Ketika Indra sudah di depanku, ia mengayunkan botol itu ke arah mukaku. Namun untungnya aku berhasil menghindar dan tanganku yang memegang pisau bedah refleks menyerang balik. Namun yang tidak kusangka adalah pisau itu ternyata sudah tertancap di leher Indra. Darah mulai bermuncratan dari lehernya. Indra jatuh tersungkur ke tanah dan tubuhnya kejang-kejang. Aku yang melihat kejadian itu pun shock, setengah mati, dan jatuh terduduk di tanah. Tanganku yang berlumuran darah gemetaran. Kenapa aku melakukan itu? Aku sudah jadi pembunuh. Apa yang harus kulakukan? Abi, tolong aku. Isi pikiranku saat ini. Aku yang tidak mau dicap sebagai pembunuh pun lari menuju rumah dinasku, meninggalkan Indra yang tengah sekarat. Setelah sampai rumah, seluruh pintu dan jendela ku kunci, karena takut ada orang yang akan mencariku. Sudah 2 jam aku duduk meringkuk ketakutan di pojok kamar. Takut kalau Juragan Karmo akan datang dan membalaskan dendam anaknya. Karena yang ku tahu bahwa Juragan Karmo sangat menyayangi anak semata wayangnya itu. Walaupun perbuatan yang dilakukan oleh anaknya seringkali melanggar hukum, namun ia akan tetap membelanya. Benar saja, tak lama terdengar suara gedoran dari arah pintu depan. Ada juga suara beberapa orang yang meneriakiku untuk keluar. "Aisyah nih, keluar kau!" Terdengar banyak sekali suara yang meneriakiku. Di tengah kepanikanku, aku baru teringat harus minta tolong ke siapa. Ya, Abi mana? Aku harus menelponnya. Sialan, sinyalnya tidak ada. Keluhku yang mengetahui sinyal di HP-ku tidak ada. Di desa ini memang cukup sulit untuk mencari sinyal internet. Kubrak! Pintu depan rumahku sudah didobrak paksa oleh orang-orang itu. Sekarang pertahananku tinggal pintu kamar ini saja. Jika pintu kamar berhasil didobrak, tamatlah riwayatku. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai bagian ini. Nantikan bagian berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Dan saya juga memohon maaf kalau ada salah kata ya. Sampai jumpa, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sebuah kisah dari Canda Warma. Saya pamit. Wassalamualaikum.